Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Ardian Korda dari program studi Teknik Metalurgi ITB. Kali ini pada kuliah analisis kegagalan logam kita akan membahas mengenai fenomena, pertumbuhan, dan pertimbangan keamanan dari beberapa jenis kegagalan. Fenomena dan pertumbuhan dari suatu kegagalan penting kita pahami untuk mempertimbangkan sisi keamanan dari suatu jenis kegagalan. Selamat menyimak. Pada tabel berikut ini, kita dapat melihat 4 jenis kegagalan, yaitu fatigue, wear, corrosion, dan impact load serta overload. Mari kita meninjau fenomena atau pertumbuhan makroskopis serta pertimbangan keamanannya. Fatigue, impact load, dan overload, fenomena makroskopisnya tidak terlihat. Pertumbuhan makroskopisnya cepat, sehingga masuk pada kategori berbahaya. Sementara itu, wear dan corrosion, fenomena makroskopisnya terlihat. Pertumbuhan makroskopisnya bertahap, sehingga masuk pada kategori relatif aman. Mari kita kupas satu persatu fenomena dan pertumbuhan makroskopis dari keempat jenis kegagalan tersebut. Fenomena makroskopis dari retak fatigue tidak nampak secara jelas di permukaan luar suatu penampang komponen atau struktur. Retak sendiri merambat sejalan dengan pembebanan berulang. Semakin tinggi tegangan dan frekuensi pembebanan akan meningkatkan laju pertumbuhannya. Laju perambatan meningkat dengan meningkatnya faktor intensitas tegangan atau K1. Retak yang tidak tampak dan laju pertumbuhan yang cepat menjadikan kegagalan fatigue merupakan kegagalan mekanik yang paling dominan dan dapat menyebabkan catastrophic failure sehingga berbahaya. Gambar dari tenggelamnya platform Alexander R. Keelan pada tahun 1980 memperlihatkan bagaimana fatigue crack growth pada area lasan yang tidak terdeteksi merintis kegagalan. Hanya dalam waktu 20 menit saja, platform ini terbalik sejak patah terjadi. Kejadian ini merenggut 123 nyawa dari 212 orang pekerjanya. Pada wear, kehilangan tebal penampang nampak jelas dalam inspeksi visual. Kerusakan akibat aus dapat diamati dengan relatif mudah. Sementara itu, pengurangan ketebalan penampang terjadi secara bertahap, sejalan dengan aksi mekanis antara dua permukaan padat atau akibat aksi dari fluida yang mengandung padatan. Fenomena makroskopis yang terlihat dan pertumbuhan yang bertahap menjadikan wear relatif tidak berbahaya. Berikutnya adalah korosi. Korosi yang dimaksud di sini adalah korosi yang tidak melibatkan faktor mekanik. Bukan termasuk di dalamnya stress corrosion cracking, sulfide stress cracking, ataupun corrosion fatigue. Melainkan seperti korosi merata, galvanis, dan bentuk korosi lainnya yang nampak dengan jelas wujudnya di permukaan sebagai hasil interaksi logam tersebut dengan lingkungannya. Korosi ini terjadi secara bertahap dan laju korosinya dapat diperkirakan. Korosi jenis ini tidak akan menyebabkan kegagalan secara tiba-tiba pada suatu struktur sehingga dianggap tidak terlalu berbahaya. Berikutnya adalah impact load dan overload. Kegagalan akibat impact load ataupun overload tentunya terjadi tanpa terlihat, karena peristiwa tersebut berlangsung secara tiba-tiba tanpa peringatan. Kegagalan yang terjadi secara tiba-tiba ini sangatlah berbahaya. Kegagalan jenis ini umumnya terjadi akibat kesalahan desain atau human error. Demikianlah materi mengenai fenomena, pertumbuhan, dan pertimbangan keamanan dari kegagalan. Kegagalan dapat terjadi tanpa peringatan ataupun nampak tumbuh bertahap namun diabaikan. Kita dituntut untuk memiliki awareness bahwa kegagalan selalu mengintai cepat ataupun lambat. Sampai bertemu pada modul berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.